Halo, kita jumpa lagi. Apa kabar Anda semua hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang baik ya. Oke, di hari ini saya ingin membahas tentang karma baik dan karma buruk dari kajian yang lebih luas, versi saya sendiri ya. Kita langsung aja. Karma baik atau buruk yang dilakukan seseorang, apakah ini bisa ya, melebar ke suatu lembaga atau organisasi yang dimana tempat tersebut melibatkan banyak orang ya. Menurut saya sendiri bisa, tentu saja bisa ini, gitu ya. Kenapa bisa? Satu, misal ini kita angkat dulu dari sisi karma buruknya ya. Karma buruk, misal begini, dalam satu lembaga ada satu orang yang melakukan kecurangan atau korupsi atau tindak kejahatan lainnya ya. Ini, nah orang tersebut dengan niat buruknya saja sudah bisa menghasilkan energi yang bisa dibilang energi buruk ya. Nah, lalu cepat atau lambat secara bertahap energi buruk tadi akan tersebar di ruangan tersebut atau mempengaruhi orang-orang yang ada di organisasi atau lembaga tersebut lah. Nah, dari energi negatif tadi lalu juga dia melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, itu sudah terwujud, itu karma buruknya sudah dimulai. Nah, lalu dia akan mempengaruhi yang lain, akan bertambah personil atau anggota yang ada di kelompok, organisasi atau apapun itu ya, yang melibatkan orang banyak. Dia akan mempengaruhi yang lain juga, dan disitulah terjadi penciptaan karma buruk dalam skala yang besar gitu. Nah, dan itu bisa terjadi bertahun-tahun lah ya. Akan sulit hilangnya, semakin lama semakin sulit hilang gitu. Karena sudah menjadi budaya atau menjadi kebiasaan untuk melakukan hal buruk tersebut. Dan itu akan dianggap biasa. Nah, lalu apakah menebusnya ini atau memutus karma buruk ini hanya cukup dengan apa ya, istilah kalau zaman sekarang ini drama pencitraan, saya lebih senang sebutnya itulah. Nah, ketika satu lembaga, organisasi atau kelompok ya, mereka melakukan kejahatan secara bersama-sama, lalu tersebar luas gitu, alam semesta yang memperlihatkan ke manusia lain, bahkan banyak manusia lain, tentang aib mereka tersebut atau karma buruk yang sudah mereka buat. Nah, saya pernah beberapa kali memperhatikan gitu, ada tindakan drama pencitraan yang sedikit banyak ditujukan untuk meraih apa ya, simpati atau kepercayaan orang lain. Tapi bagi saya itu tidak cukup. Itu tidak cukup hanya dengan drama, dan tidak bisa memutus karmanya juga. Karena itu hanya sebatas apa ya? Yaitu batas drama saja. Pencitraan agar terlihat baik, padahal belum baik, belum ada perubahan gitu. Nah, lalu jika sudah terjadi seperti ini, bagaimana solusinya? Nah, dalam lembaga tersebut yang sudah jelas-jelas bobrok ya, tiap manusianya ini harus kembali ke kesadarannya gitu, bahwasanya ya ini perbuatan yang salah dan saya harus mulai merubah dari diri saya sendiri. Itu diusahakan masing-masing
personelnya itu harus punya pikiran seperti itu. Nah, lalu berikutnya itu bisa bisa dikategorikan sebagai niat lah ya. Nah, lantas step selanjutnya apa? Ketegasan dan keberanian dalam merubah gitu. Karena ada nih misal begini, karena itu sudah terjadi bertahun-tahun, lalu ketika kita berusaha untuk melawan arus atau berusaha untuk memperbaiki, hasilnya adalah kita bisa saja ditendang atau diasingkan di situ. Nah, itu agak repotnya gitu loh. Makanya harus semakin banyak yang sadar tentang karma buruk yang sudah diciptakan dalam skala besar atau berjamaah ya. Ini agar bisa betul-betul tuntas, masing-masing harus menimbulkan lah, memaksa kesadaran yang jauh lebih baik dan bijak gitu. Walaupun begini, walaupun tidak bisa 100% bersih, setidaknya kan semua sudah berusaha untuk memaksimalkan gitu, memutus karma buruk tadi, lalu menciptakan karma baru lagi ya dengan karma baik, kan begitu. Nah, kenapa saya bilang tidak bisa 100%? Gini, karena itu juga menyangkut tentang keseimbangan alam lah. Keseimbangan alam. Nah, itu tidak bisa dihilangkan. Karena di kehidupan kita sendiri, di alam semesta ini selalu ada kebaikan dan keburukan. Ya, dan ada baiknya juga kita meminimalisir atau memperkecil keburukan-keburukan yang biasa dilakukan. Gitu. Lalu juga dari karma buruk yang dilakukan secara bersama-sama, dilakukan oleh banyak orang di satu tempat atau di suatu lembaga tadi, ini akan menghasilkan energi yang tidak enak gitu. Lebih tepatnya itu tidak bisa membuat nyaman lah. Misal ada orang baru datang ke situ atau orang asing ya, walaupun orang tersebut tidak memiliki kepekaan tertentu, dia juga bisa merasakan kok di bangunan ini, di gedung ini, atau di ruangan ini energinya tidak membuat saya nyaman ya gitu. Jadi selain karma buruk ya, energi buruk juga mempengaruhi akhirnya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan karma baik? Nah, untuk karma baik ini dalam skala besar ya nggak beda jauh dengan karma buruk secara teknisnya ya. Karma buruk yang barusan saya ceritakan sebagai contoh nyata itu gitu ya. Tinggal Anda sendiri mau bagaimana. Bahkan tidak perlu pencitraan pun jika kita menciptakan karma baik, lalu dari karma baik tersebut terwujud atau bisa menghasilkan energi positif. Alam semesta pun akan ini kok, akan memberitahukan manusia yang lain, oh ini loh bahwasanya sudah ada perubahan di sini, sudah jauh lebih baik di lembaga ini, di organisasi ini, gitu. Dan itu akan membuat nyaman banyak orang. Dan langkah ke depannya pun ya, akan jauh-jauh lebih baik lagi. Gitu kurang lebihnya ya. Jangan kemana-mana, ini masih akan saya lanjut ke part berikutnya.